وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali di program acara Fatwa Seputar Anak, di mana kita telah memasuki pembicaraan ataupun permasalahan yang terkait dengan al-hidhanah, yaitu pengasuhan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, hal yasqutu haqqul ummi fil hidhanati bin nikah? Apakah memang benar apabila si ibu menikah maka jatuhlah hak pengasuhannya, artinya dia tidak lagi berhak untuk mengasuh? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat dari hadis yang telah kita baca tadi, yaitu anti ahaqqu bihi malam tangkahi, kamu lebih berhak mengasuh anakmu selama kamu belum menikah. Kalau kita lihat dari hadis ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, maka jumhur para ulama mengatakan bahwasanya apabila si ibu menikah, maka hilanglah hak untuk pengasuhan si anak. Hilanglah pengasuhan si anak. Jadi di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, kaitannya terkait dengan masalah kalau dia menikah. Kalau dia menikah, apa betul kalau dia menikah tidak berhak lagi? Jumhur para ulama mengatakan bahwasanya dia tidak lagi punya hak, dia tidak lagi punya hak untuk mengasuh. Ingat ikhwafiddin, ini apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka hukum syariatlah yang memberikan jalan tengah. Kalau tadi si istri belum menikah, maka dia lebih berhak untuk mengasuh anak ketimbang suaminya. Tapi kalau dia sudah menikah, lantas suami nggak menggugat, kamu udah menikah, udah bang, udah lanjutkan aja, udah asuh lagi terus anak-anak kita itu, mumpung dia nanti ada kawannya dari anakmu yang dari suami yang baru misalnya, udah nggak ada masalah, udah nggak ada masalah karena emang nggak ada persengketaan di sana, tidak ada perselisihan antara si ayah dan si ibu si bayi. Demikian, itulah jumhur para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir rahimahullah, ajma' ala anna hadza kullu min kullun
ada kullun man ahfadhu anhu min ahli ilmi. Kata Ibnu Munzir bahwasanya setahuku yang aku hafal dari guru-guruku, dari orang-orang alim guru-guruku, setahuku ya para ulama sepakat bahwasanya ya menikah itu dapat menggugurkan hak asuh. Wa khalafa fi dzalika Abu Muhammad Ibnu Hazm. Hanya saja Abu Muhammad Ibnu Hazm menentang masalah ini. Bagi Ibnu Hazm rahimahullah bahwasanya sudah menikah pun masih dia punya hak untuk mengasuh si anak. Ya. Saya ulangi. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwasanya walaupun si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun hak dia tetap lebih berhak. Dia tetap lebih berhak mengasuh anak ketimbang mantan suaminya. Apa dasarnya ikhwah? Azanillahu wa iyyakum. Pertama, beliau menyatakan bahwasanya hadis Rasulullah yang di atas yang kita sebut-sebut tadi, anti ahakku bihi malam tangkahi, kamu lebih berhak untuk mengasuh si anak selama kamu belum menikah. Kata Ibnu Hazm, hadis ini menurut beliau hadis dhaif. Ya. Menurut beliau hadis ini hadis dhaif, tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum perlu kita ketahui hadis ini hadis sahih. Ya. Hadis ini hadis sahih, disahihkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnul Madini, wal Humaidi, wa Ishaq, wa ghairuhum. Jadi para ulama besar itu menyatakan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Demikian. Jadi bagi Ibnu Hazm, seandainya hadis ini menurut Ibnu Hazm itu sahih, ini merupakan nas yang sangat jelas bahwasanya seorang ibu hilang hak asuhnya kalau dia menikah. Tapi Ibnu Hazm dia menyatakan karena hadis ini dhaif, maka hadis tetap karena hadis ini dhaif, ya. Maka walaupun si wanita sudah menikah, namun hak asuh tetap ada. Karena menurut beliau hadisnya hadis dhaif. Tapi sebenarnya hadis ini hadis yang sahih. Ingat disahihkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, kemudian juga Ibnul Madini, Humaidi ini syekhnya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari, Ishaq bin Rahway dan lain-lain. Baik. Kemudian apa dalil Ibnu Hazm? Ikhwah, dalil beliau begini ikhwah, yaitu tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, ya, Anas bin Malik ini ibu kandungnya yaitu Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim. Ketika suaminya Ummu Sulaim ini meninggal dunia atau dia cerai karena dia kafir, Allahu alam, ya. Suaminya Ummu Sulaim ini, ya, pernikahan Ummu Sulaim dengan suaminya, ya, yang sudah berpisah dengan suaminya itu melahirkan seorang anak yang bernama Anas bin Malik. Berarti ayahnya si Anas yaitu si Malik. Berarti suaminya Ummu Sulaim yang awal Malik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terus Ummu Sulaim ini kan kemudian menikah dengan Abu Thalhah. Mungkin para pemirsa masih ingat ketika Abu Thalhah yang sangat sayang dengan anak kandung yang baru lahir, ya, dari hasil pernikahan dia dengan Ummu Sulaim, tapi karena anak ini sakit, tiba-tiba anak tersebut anak-anak tersebut karena ketika Ummu Sulaim itu menikah lagi, ya, ketika Ummu Sulaim itu menikah lagi, ini kan Anas bin Malik bersama Ummu Sulaim, ya, bersama Ummu Sulaim. Kemudian Abu Thalhah ini ikhwah, dari hasil pernikahan dia dengan Ummu Sulaim itu punya anak. Tapi sayangnya anak ini sakit hingga dia meninggal dunia. Itu dia. Tapi permasalahannya Anas ini tetap ikut bersama Ummu Sulaim dan ayah tirinya Abu Thalhah.
Demikian. Inilah yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazm rahimahullah, menyatakan bahwasanya walaupun si wanita sudah menikah, tetap hak asuhnya tetap pada di tetap hak asuhnya ada pada si ibu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ikhwah azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat perkara ini, di sini kan tidak ada persengketaan. Dari awal kita katakan, kalau terjadi persengketaan, barulah kita munculkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh. Ketika Anas bin Malik diasuh oleh ibu kandungnya bersama ayah tirinya, yaitu Abu Thalhah, di situ tidak ada persengketaan. Keluarga Ummu Sulaim juga tidak meminta si Anas bin Malik. Tidak ada. Abu Thalhah juga tidak mempermasalahkan Anas bin Malik berada di rumahnya. Jadi karena tidak ada persengketaan, ya sudah, tidak ada masalah. Demikian. Jadi keliru pendalilan dari Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Itu yang pertama ikhwah. Dia juga berdalilkan dengan hadis di mana Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ketika dia menikah dengan Rasulullah SAW, dia membawa anak Salamah. Salamah ini laki-laki, ya. Ummu Salamah berarti ibunya Salamah. Ummu Salamah ketika menikah dengan Rasulullah SAW, dia membawa anak yang bernama Salamah. Demikian. Dan Salamah ini tetap dia diasuh oleh ibunya bersama ayah tirinya, yaitu Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Nah, ini juga dijadikan oleh Ibnu Hazm sebagai dalil bahwasanya walaupun si ibu sudah menikah, dia tetap mendapatkan hak asuh, tetap lebih berhak mengasuh anak ketimbang yang lainnya. Ini juga keliru ikhwah. Pendalilan ini keliru. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ini cerita hak asuh muncul ketika terjadi persengketaan. Di sini keluarga Salamah tidak ada menggugat bahwasanya kami akan mengambil Salamah dari rumah Rasulullah SAW. Sekarang siapa yang berani menyatakan bahwasanya keluarga si Salamah lebih baik mendidik si Salamah ketimbang Rasulullah SAW? Ya tentu tidak akan ada seorang pun yang mengatakan begitu ikhwah. Semua orang kalaupun kita hidup pada zaman itu, kita diperkenankan oleh Rasulullah untuk titipkan anak kita ke Rasulullah, kita titip. Demikian. Kalaupun bayarlah. Seandainya begitu ikhwah. Kalau seandainya memungkinkan. Misalnya Rasulullah tuh misal nih, saya menerima 10 orang anak asuh. Masya Allah, kita berebut. Ya Rasulullah, ini semua anak aku diasuh ya Rasulullah. Begitu. Ya jelas pengasuh yang pasti masuk surga. Demikian ikhwah. Jadi si Salamah dengan yang hidup besar bersama Rasulullah SAW di rumah Rasulullah, ya tentu itu lebih baik ketimbang dia bersama keluarga-keluarganya. Kemudian juga ikhwah azinallahu iyyakum, permasalahannya tidak ada juga dari keluarga Salamah yang menggugat, mengambil Salamah ini biar kami aja yang ngasuh ketimbang diasuh oleh Rasulullah SAW misalnya. Demikian. Ya. Jadi ketika tidak ada terjadi persengketaan, ya sudah terserah siapa yang mau mengasuhnya. Demikian. Jadi pendalilan seperti ini itu jelas keliru dari Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih atas satu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Apa kata Rasulullah? Anti ahaqqu bihi malam tangkahi. Kamu lebih berhak terhadap pengasuhannya selama kamu belum menikah. Jadi kalau dia sudah menikah, ya berarti jatuhlah hak asuhnya. Itu apabila ya terjadi persengketaan perebutan hak asuh antara suami atau keluarga suami dengan si istri. Demikian ikhwah. Sebagaimana ya kalau yang tidak ada permasalahan persengketaan, ya sebagaimana Anas bin Malik diasuh oleh ibunya, terus walaupun si ibu sudah menikah dengan Abu Thalhah. Demikian juga Ummu Salamah, dia punya anak Salamah. Maka dia walaupun dia sudah menikah dengan Rasulullah, dia tetap diasuh oleh Ummu Salamah. Demikian. Juga Imam
Imam Ibnu Hazm berdalilkan dengan bihukmin Nabi sallallahu fi ibnati Hamzah bi khidati khalatiha laha wa hiya mutazawwijah. Demikian juga halnya dengan ketetapan hukum Rasulullah SAW bahwasanya anaknya, putrinya Hamzah diasuh oleh khalatiha, diasuh oleh bibinya. Ya nggak ada masalah. Di sini kasus nggak ada masalah, maka nggak ada masalah. Berarti nggak perlu kita bicara masalah siapa yang lebih berhak. Misalnya nih, ibu lebih berhak. Tapi ternyata kakek ataupun nenek mau mengasuh si anak. Kata si ibu, yaudah nggak apa-apa pak. Nggak apa-apa pak. Bapak dia kan, nenek. Bapak dia kan merupakan nenek si bayi. Kata si nenek. Atau kata adiknya nenek. Karena lebih jauh lagi. Adiknya nenek mengatakan, udahlah biar saya aja yang mengasuh si fulanah. Kemudian si ayah si bayi setuju, ibu si bayi setuju, keluarga setuju, sudah nggak ada masalah. Tidak lagi cerita masalah siapa yang lebih berhak, karena itu sudah kesepakatan. Demikian ikhwah. Jadi kisah Anas bin Malik, kisah Ummu Salamah, ya kisah daripada putri Hamzah yang dia tetap berada dalam asuhan ibunya, ya. Walaupun si ibu-ibu mereka ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka itu semua ya tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya wanita kalau sudah menikah pun lebih berhak untuk pengasuhan. Tidak bisa dijadikan dalil. Karena 3 kondisi yang disebutkan Ibnu Hazm adalah kondisi di saat tidak ada persengketaan.